pukul 17 waktu Indonesia Barat. Soal perjuangan ke pusat, apapun yang diminta oleh pemerintah Aceh, Lon sebagai wakil Aceh siap memperjuangkan. Saatnya kita dengarkan dan kita saksikan Lintas 17. Informasi aktual dari seluruh penjuru Aceh. Kejaksaan Tinggi Aceh menuntut 40 orang bandar narkoba dengan ancaman hukuman mati. Kabupaten Aceh Singkil Provinsi Aceh dengan menyediakan anggaran sebesar 25 miliar rupiah. Inilah Lintas 17 bersama Korwil 17 Banda Aceh. Berita utama yang dapat Anda simak sore ini diantaranya, masyarakat Betung turun gunung, aksi tolak tambang. Kemudian Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah atau Mendikdasmen Abdul Mukti meresmikan revitalisasi sejumlah sekolah di Aceh. Siaran berita berjaringan ini dapat juga Anda akses melalui RRI Digital, serta turut disiarkan Radio Muna FM Subulu Salam, Merdu FM Pidijaya, Radio Sapa FM, Suara Bujang Salim Blok Semawe, Radio Asalam Uin Araniri Darussalam Banda Aceh, Radio Suara Sabang, Radio Mutiara FM Pidi, Radio Cempala Kuneng Aceh Timur, Radio Suluh Tamiang, serta dirile RRI Radio Rimbaraya. Baiklah saudara, berita pertama kami mulai dari Kutaraja, Banda Aceh. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Mendikdasmen Abdul Mukti meresmikan revitalisasi sejumlah sekolah di Aceh. Berikut laporan Muncir Budiana. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Mendikdasmen Abdul Mukti meresmikan revitalisasi sejumlah sekolah di Aceh. Lokasi peresmian revitalisasi sekolah ini berada di Kabupaten Pidi dan Kota Banda Aceh. Mendikdasmen Abdul Mukti mengatakan revitalisasi sekolah merupakan bagian dari upaya pemerintah mempercepat pemulihan sarana pendidikan yang terdampak bencana di Provinsi Aceh pada akhir November 2025 lalu. Ia menyampaikan apresiasi kepada pemerintah daerah serta jajaran TNI yang telah mendukung proses revitalisasi, rehabilitasi, dan rekonstruksi sekolah-sekolah yang terdampak bencana. Menurutnya pemerintah menargetkan sebagian besar pembangunan sekolah dapat diselesaikan pada tahun ajaran baru 2026-2027. Sementara bagi sekolah yang masih menunggu proses relokasi, pemerintah menyediakan ruang kelas darurat atau RKD agar kegiatan belajar mengajar tetap berlangsung. Proses revitalisasi, rehabilitasi, dan rekonstruksi sekolah-sekolah yang terdampak bencana di tahun 2025. Kami menargetkan pada tahun 2026 ini, tahun ajaran baru, sebagian besar sekolah sudah selesai dibangun dan beberapa memang masih dalam proses, terutama untuk sekolah yang relokasi di tempat yang baru. Kalau sekolah yang lokasinya masih bisa dipakai, sebagian besarnya sudah kita bangun dan bahkan sebagian sudah selesai dikerjakan. Kemudian yang sekolahnya memang belum bisa kita bangun karena harus relokasi. Sementara kita sediakan ruang kelas darurat.
Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan Aceh Murtalamuddin menjelaskan program revitalisasi tahap pertama difokuskan pada sekolah yang terkena dampak bencana banjir dan bencana, terutama sekolah yang terdampak pada bencana akhir November 2025 lalu. Menurutnya terdapat 3.120 sekolah terdampak bencana di Aceh. Setelah dilakukan verifikasi faktual, sebanyak 2.920 sekolah dinyatakan membutuhkan rehabilitasi. Murtalamuddin mengungkapkan sebagian sekolah yang harus direlokasi masih terkendala penyediaan lahan. Untuk Aceh ada 3.120 sekolah berdampak. Dari hasil yang sudah dilakukan verifikasi faktualnya ada 2.920 yang direhab. Rusak ringan 1.287 atau 44%. Rusak sedang 1.382 atau 47,33%. Rusak berat itu 188 sekolah atau 6,44%. Di antaranya ada 63 yang kita relokasi. Yang saat ini sebahagian relokasi itu sudah berlangsung, kurang dari 20 sekolah lagi yang menunggu ketersediaan lahan. Ada beberapa yang misalnya seperti di Aceh Tengah yang belum dapat dilakukan revitalisasi disebabkan belum tersedianya lahan. Saat ini sekitar 190 sekolah direvitalisasi di Aceh. Adapun revitalisasi sekolah ini meliputi sekolah PAUD, TK, SD, SLB, SMP, dan SMA atau SMK. Berdasarkan data Kemendikdasmen, Kabupaten Pidi menerima bantuan revitalisasi sekolah tahun 2025 senilai 24,1 miliar rupiah untuk 21 satuan pendidikan. Dari Banda Aceh, reporter Munzir Budiana melaporkan. Pendengar, jamaah haji Aceh yang meninggal dunia di Arab Saudi maupun dalam perjalanan menuju pulang ke tanah air sudah mencapai 16 orang. Kita ikuti laporan TC Maludia Putri. Kementerian Haji dan Umrah Provinsi Aceh mencatat sebanyak 16 jamaah haji Aceh telah wafat, dengan rincian 15 diantaranya tutup usia di Arab Saudi dan 1 jamaah bernama Aisyah Abdullah Nanggro meninggal dunia pada usia 92 tahun dalam perjalanan udara menuju ke Aceh. Almarhumah yang tergabung dalam kelompok terbang Kloter 7 asal Kabupaten Aceh Timur menghembuskan nafas terakhir pada pukul 10:20 waktu Indonesia Barat, Senin 22 Juni 2026. Almarhumah telah menyelesaikan seluruh rangkaian ibadah haji sebelum berpulang. Setibanya di Bandara Internasional Sultan Iskandar Muda Simblang Bintang Aceh Besar, jenazah langsung dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Zainal Abidin RSUD ZA Banda Aceh. Pada hari yang sama di Tanah Suci juga dilaporkan terdapat jamaah asal Aceh meninggal dunia bernama Muhammad Taib. Almarhum yang merupakan jamaah Kloter 13 asal Kabupaten Pidi Jaya, wafat pukul 7:24 waktu Arab Saudi. Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit P2P Dinas Kesehatan Aceh Dr. Iman Murrahman memastikan petugas kesehatan bersama stakeholder terkait siap untuk mempercepat dan mendampingi proses penanganan jenazah maupun jamaah yang sakit, termasuk merujuk langsung ke RSUD ZA. Kalaupun nantinya akan ada keluhan-keluhan baik itu di sini atau di jalan atau sampai di sana, itu mereka sudah siap dengan sarana-prasarana seperti rumah sakit yang memang sudah dipersiapkan juga untuk nantinya dirawat jamaah-jamaah haji yang nantinya akan ada sakit sepulangnya. Mudah-mudahan semua rata-rata sehat. Selain petugas yang bersiaga, juga terdapat berbagai armada dan peralatan medis disiapkan untuk mendukung kelancaran proses pemulangan jamaah yang dijadwalkan berlangsung hingga 30 Juni 2026. Dari Banda Aceh, Tisi Maulidia Putri melaporkan. Masih dari Kota Banda Aceh, pendengar, pemerintah Aceh kembali raih opini wajar tanpa pengecualian ke-11 dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. Selengkapnya dilaporkan rekan Cindy Novita. Pemerintah Aceh kembali meraih opini wajar tanpa pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia BPKRI atas laporan keuangan pemerintah Aceh tahun anggaran 2025. Capaian tersebut menjadi opini WTP ke-11 yang diraih pemerintah Aceh secara berturut-turut. Dokumen laporan hasil pemeriksaan LHP BPKRI diserahkan oleh staf ahli bidang manajemen resiko BPKRI Heri Subowo kepada Gubernur Aceh Muzakir Manaf dalam sidang paripurna DPR Aceh Senin 22 Juni 2026. BPKRI kembali memberikan opini yang wajar tanpa pengecualian WTP terhadap laporan keuangan
Pemerintah Aceh tahun 2025. Mu'alim juga menegaskan komitmen pemerintah Aceh untuk menindaklanjuti seluruh rekomendasi yang diberikan BPK RI sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Menurutnya, tindak lanjut rekomendasi tersebut menjadi bagian penting dalam upaya penyempurnaan tata kelola pemerintahan dan pengelolaan keuangan daerah. Dari Banda Aceh, Cindy Novita melaporkan. Dari Kutaraja Banda Aceh, lintas 17 menuju Samudra Pasai Aceh Utara. Kontak Tani Nelayan Andalan atau KTNA Kota Lok Semawe menyoroti kondisi memprihatinkan para petani. Informasi disampaikan rekan Muhammad Sofyan. Kontak Tani Nelayan Andalan KTNA Kota Lok Semawe menyoroti kondisi memprihatinkan para petani di kawasan tersebut. Di tengah pesatnya perkembangan zaman, kehidupan para petani lokal dinilai berjalan di tempat, bahkan diibaratkan seperti hidup segan mati tak mau. Sekretaris KTNA Lok Semawe, Sugito Tasan, mengungkapkan bahwa akar masalah dari keterpurukan ini adalah minimnya perhatian dan pembinaan dari pemangku kepentingan stakeholder, khususnya pemerintah daerah setempat. Akibatnya, petani terpaksa bertahan hidup secara mandiri dengan keterbatasan modal dan pengetahuan. Menurut Sugito, ketiadaan pembinaan membuat sektor pertanian di Lok Semawe belum tersentuh inovasi teknologi modern. Padahal inovasi sangat dibutuhkan untuk mendongkrak produktivitas hasil panen di era sekarang. Karena keterbatasan akses teknologi tersebut, para petani masih bergantung pada metode konvensional yang diwariskan secara turun-temurun. Hanya saja kondisi petani-petani yang ada di Lok Semawe ini kan sepertinya hidup segan mati tak mau, karena memang petani-petani kita ini hidupnya hanya mengandalkan kemampuan secara mandiri dan sedikit sekali yang mendapatkan pembinaan dan bimbingan dari stakeholder yang ada seperti pemerintah daerah. Karena itu barangkali petani-petani kita ini bagaimana dia akan menjadi penopang pilar utama ketahanan pangan di kawasan Kota Lok Semawe dan sekitarnya ini, kalaulah kehidupan petani itu juga tidak sejahtera seperti yang mereka harapkan. Lanjut Sugito Tasan, sektor pertanian dan perikanan merupakan pilar utama dalam menjaga ketahanan pangan serta menjamin kontinuitas pasokan kebutuhan pokok di pasar Kota Lok Semawe. KTNA berharap pemerintah Kota Lok Semawe segera turun tangan, memberikan program pembinaan yang terarah dan bantuan teknologi agar kesejahteraan petani dapat meningkat sejalan dengan status mereka sebagai penopang pangan di daerah. Muhammad Sofyan melaporkan. Pendengar dari Lok Semawe, kita menuju Melabuh. Di tengah kobaran api yang melahap 2 rumah warga di Kampung Gampa, Kecamatan Johan Pahlawan, Aceh Barat, Minggu malam, tersimpan kisah pilu sebuah keluarga yang kini kehilangan segalanya. Seorang ibu tunggal berprofesi sebagai guru honorer bersama seorang anak yatim yang diasuhnya hanya mampu menyelamatkan diri. Sementara rumah dan seluruh harta benda mereka hangus tak tersisa. Kita ikuti laporan Irham Syah. Ya Allah. Musibah kebakaran yang menghanguskan 2 unit rumah di Jalan Secinga Mangaraja, Lorong Sejahtera, Dusun 3, Kampung Gampa, Kecamatan Johan Pahlawan, Aceh Barat, Minggu malam menyisakan duka mendalam bagi keluarga yang di dalamnya terdapat seorang anak yatim. Selain kehilangan tempat tinggal, keluarga tersebut juga kehilangan seluruh harta benda yang dimiliki. Salah satu rumah yang terbakar merupakan milik Sri Yulianti, seorang ibu tunggal yang bekerja sebagai guru honorer di salah satu lembaga pendidikan di Aceh Barat. Rumah itu dihuni oleh 3 anggota keluarga termasuk seorang anak yatim yang masih duduk di bangku sekolah menengah pertama. Akibat kebakaran tersebut, seluruh bangunan rumah beserta isinya hangus dilalap api. Tidak ada satupun barang berharga yang berhasil diselamatkan. Malam kondisi rumah tinggal saya sama ponakan yang masih kecil. Rencana mau tidur. Kemudian belum sempat tidur, ternyata di lantai 2 udah bunyi seperti ledakan meletus. Kemudian dengan ledakan tersebut memadamkan listrik di rumah. Terus saya keluar minta tolong ke tetangga.
Saya nggak tahu kalau itu kebakaran. Saya kirain ada orang di atas. Begitu saya gedor-gedor ke tetangga, saya bilang tolong dulu, coba cek dulu di lantai 2 kamar rumah saya ada siapa, karena bunyi kali ledak letus gitu Pak kan. Begitu tetangga mau datang, belum sempat masuk ke rumah, dilihat ke atas rumah udah api menyala. Barang di atas itu habis semua Pak. Habis semua karena di situ anak tidur kan 2 orang kan. Habis habis. Tinggal baju yang di badan kalau punya anak. Tapi kalau punya saya kan karena di kamar di bawah Pak ya. Selain Sri Yulianti, rumah tersebut juga ditempati oleh Cut Afrina yang berprofesi sebagai guru honorer di MTS Harapan Bangsa Melabuh, serta adiknya yang masih berstatus pelajar yang merupakan anak yatim. Hingga kini penyebab kebakaran masih dalam penyelidikan aparat kepolisian. Petugas Polres Aceh Barat telah memasang garis polisi di lokasi kejadian untuk kepentingan olah TKP dan pengumpulan keterangan saksi. Peristiwa tersebut mengundang simpati masyarakat. Sejak malam kejadian hingga kesorean harinya, sejumlah kerabat, tetangga, rekan kerja, dan warga sekitar terus berdatangan untuk memberikan dukungan moral serta bantuan kepada keluarga korban. Warga berharap berbagai bantuan yang diberikan dapat membantu meringankan beban keluarga korban, khususnya untuk memenuhi kebutuhan dasar pasca kebakaran. Masyarakat juga mendoakan agar keluarga yang terdampak, terutama anak yatim yang kehilangan tempat tinggal, diberikan ketabahan dan kekuatan dalam menghadapi cobaan tersebut. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa itu, namun kerugian material diperkirakan mencapai ratusan juta rupiah karena seluruh bangunan dan harta benda di dalamnya ludes terbakar. Reporter RRI Melabuh Irham Syah melaporkan. Pendengar, masyarakat dari Kecamatan Betung Atuh, Benggalang bersama sejumlah elemen melakukan aksi penolakan kehadiran industri pertambangan ke wilayah mereka. Berikut laporan Tama Maulizar. Ratusan masyarakat dari dataran tinggi Betung Atuh Banggalang, Kabupaten Nagan Raya, Senin siang turun menggelar aksi unjuk rasa di halaman kantor Bupati Nagan Raya. Warga dari berbagai lintas usia turun membawa poster penolakan kehadiran investasi pertambangan dalam bentuk apapun. Yusrini, salah seorang kelompok Perempuan Betung Bersatu atau PBB, menyampaikan keresahannya terhadap dampak lingkungan. Masyarakat mulai khawatir hadirnya investasi bergerak di sektor pertambangan skala besar akan menjadi eksploitasi lingkungan. Jika sudah terjadi, maka sudah terlambat untuk dicegah dan diselamatkan. Betung Atuh itu rawan longsor. Kalau misalnya ada di Betung Atuh itu alamnya rusak. Contohnya begini. Sekarang kami bisa menikmati keindahan alam di Betung Atuh. Tapi jika suatu saat nanti ada pembangunan pertambangan yang di Betung Atuh, jadi alam akan rusak. Koordinator aksi Maksalmina menyebut bahwa dasar keluarnya izin usaha pertambangan dari Provinsi Aceh tidak sah. Rekomendasi tersebut dikeluarkan tanpa dasar musyawarah dengan masyarakat desa setempat. Poin dari kami tidak banyak, cuma satu. Cabut izin pertambangan dari Betung Atuh. Jangan ada pertambangan apapun di Betung Atuh. Apalagi dalam bentuk skala besar. Pertambangan dalam skala besar. Ini izin pertambangan apa yang dikeluarkan? Izin pertambangan hari ini memang baru dalam tahap eksplorasi. Itu dikeluarkan untuk PT ACW Alam Cempaka Wangi, itu terbitkan di bulan Januari. Itu yang terbitkan itu baru pasca daripada bencana. Bencana belum pulih, izin pertambangan sudah diterbitkan. Itu yang menjadi keresahan hari ini. Aksi yang disampaikan masyarakat dan dibantu mahasiswa serta didampingi para aktivis lingkungan yang membela kedaulatan masyarakat, bersatu menyuarakan penyelamatan hutan alam Betung Atuh Banggalang. Yayasan Apel Green Aceh mendampingi warga dataran tinggi Betung Atuh Banggalang dengan alasan yang kuat. Ada hutan Ulu Masin dan hutan Luser yang merupakan kawasan lindung. Tuntutan mereka tetap sama, bahwa mereka tidak mau ada izin tambang apapun di Betung Atuh. Itu pertama. Kedua adalah kita meminta kepada Bupati keterbukaan informasi bagaimana rekomendasi ini, bagaimana mekanismenya, dan kami tidak mau masyarakat itu menjadi korban. Pemerintah Aceh telah menerbitkan 2 IUP di dataran tinggi Kabupaten Nagan Raya. Pertama, PT ACM dengan luas 1.820 hektar yang bergerak di bidang pertambangan tembaga, dan PT Hasil Bumi Sembada
bergerak di bidang tambang emas seluas 2.200 hingga 2.400 hektar. Rusliadi, tokoh masyarakat Betong Ateuh, sangat menyesalkan terbitnya IUP dua perusahaan tersebut karena masyarakat mayoritas menolaknya. Posisinya di atas bukit, kami berdomisili sekarang kan di bawah bukit, sementara izinnya dikasih yang di atas bukit. Di bukit itu sumber mata air kami, sumber kehidupan kami. Kalau memang di situ dipaksakan menjadi tambang, kami terpaksa tinggalkan Butong, nggak bisa hidup lagi. Nggak mungkin kami dari wilayah jalan naik karena air bersih ke Batu Ateuh. Nah, gitu. Semua tambang, nggak ada yang ramah lingkungan. Aksi yang berlangsung sejak pukul 14 waktu Indonesia Barat hingga pukul 16.30 waktu Indonesia Barat ini berlangsung kondusif di bawah pengamanan pihak kepolisian Nagan Raya. Sekda Nagan Raya bersama para asisten menerima tuntutan warga yang ditandatangani pada petisi. Reporter RRI Melabuh Tama Maulizar melaporkan. Baik pendengar, dari Lok Semawe kita menuju ke dataran tinggi Tanoh Gayo. Pemerintah daerah Bener Meriah lakukan rapat evaluasi pelaksanaan pengantaran dan pemulangan jemaah haji tahun 2026. Selengkapnya disampaikan rekan Alfi Syahrin. Pemerintah Kabupaten Bener Meriah menggelar rapat evaluasi pelaksanaan pengantaran dan pemulangan jamaah haji tahun 2026. Asisten 1 Setdakap Bener Meriah Khairmansah mengatakan, rapat tersebut bertujuan meninjau seluruh rangkaian proses layanan haji, mulai dari transportasi, pengamanan, koordinasi antar instansi, hingga pelayanan kepada jamaah dan keluarga pengantar. Dalam rapat tersebut, masing-masing instansi menyampaikan laporan, masukan, serta kendala yang dihadapi selama proses pengantaran dan pemulangan jamaah haji. Berbagai rekomendasi yang muncul akan menjadi bahan pertimbangan pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas pelayanan dan koordinasi penyelenggaraan haji berikutnya. Pemerintah Kabupaten Bener Meriah berharap hasil evaluasi itu dapat memperkuat sinergi antar instansi sehingga pelayanan kepada masyarakat, khususnya jamaah haji asal Bener Meriah, dapat terus ditingkatkan pada masa mendatang. Alfi Syahrin, RRI Takengon, melaporkan. BPJN Aceh akan menutup akses jalan di kawasan Enang-Enang, Kabupaten Bener Meriah, karena dinilai membahayakan pengendara yang melintas. Padahal jalan ini sedang diperbaiki secara swadaya oleh masyarakat setempat. Berikut laporan Fitra Jayadi. Balai Pelaksana Jalan Nasional BPJN Aceh akan menutup akses jalan nasional di kawasan Enang-Enang, Kecamatan Pinturi Megayu, Kabupaten Bener Meriah, karena dinilai membahayakan keselamatan pengendara. Demikian diungkapkan PLT Kepala BPJN Aceh Zulkarnaini yang hadir beserta rombongan saat meninjau lokasi jalan yang sedang diperbaiki oleh masyarakat setempat melalui dana swadaya dari berbagai pihak Senin siang. Menurutnya, jalan yang menghubungkan kawasan wilayah tengah dan pesisir utara Provinsi Aceh itu belum layak untuk dilalui, kendati saat ini sudah dilakukan perbaikan oleh warga pasca bencana hidrometeorologi akhir 2025 lalu. Dengan demikian, tegas Zulkarnaini, jalan itu akan ditutup dan hanya boleh dilintasi kendaraan warga yang akan berkebun di sekitar lokasi. Adapun untuk kendaraan lainnya akan tetap melewati jalur alternatif Simpang Lancang Worlah. Mungkin di sana Bapak stop, masuk ke jalan Worlah. Demi keselamatan kita semua. Saya sampaikan, nanti percuma Bapak mengaspal. Ini kalau saya melihat kondisi, sekali hujan, nanti ini akan dibawa semua. Jadi sampaikan kepada donatur yang mungkin sudah kasih uang, jadi itu sudah di-stop oleh saya dari BPJN, di-stop untuk kita akan pikirkan membangun yang ke depan. Gitu aja. Jadi uang itu, berapa yang ada uang itu, Bapak mungkin bisa pergunakan ke tempat yang lain, yang lebih bermanfaat. Pernyataan Kepala BPJN Aceh ini dinilai membuat kecewa banyak kalangan, walaupun pihaknya juga menyebut sedang melakukan perencanaan untuk perbaikan jalan Enang-Enang, di mana pembangunannya dimulai tahun 2027 mendatang. Salah satu warga asal Arul Cincin, Sutomo, menyebutkan keberadaan jalan tersebut sangat dibutuhkan untuk akses transportasi yang lebih cepat. Adapun dari segi keselamatan sebutnya, jalan alternatif yang ada juga sangat rawan terjadi kecelakaan. Di pihaknya bilang tidak bertanggung jawab apabila terjadi kejalanan apa-apa. Sedangkan dari tahun ke tahun, beberapa tahun yang
ke belakang, tidak pernah ada mereka bertanggung jawab. Ketabrakan, kecelakaan apa saja, tidak pernah ada. Kami berjalan di atas, saudara-saudara kami banyak kali udah kecelakaan, ada yang patah, saudara saya malahan. Ada yang patah itu sampai sekarang di Banda Aceh. Terkait kondisi yang terjadi, dukungan terhadap kelanjutan pengerjaan perbaikan Jalan Enang-Enang terus mengalir deras, termasuk dari media sosial, di mana informasi terakhir menyebutkan pengerjaan tetap berlanjut, meskipun BPJN Aceh meminta untuk dihentikan. Pitra Jayadi, RRI Takengon, melaporkan. Anda sedang mendengarkan Lintas 17 dari Korwil 17 Banda Aceh. Anda telah menyimak berita-berita dari Kutaraja Banda Aceh, Lok Semawe, dan Takengon. Kami ajak Anda menuju 0 km Indonesia, Pulau Weh. Polres Sabang menggelar kegiatan olahraga bersama dalam rangka menyambut hari ulang tahun HUT Bayangkara ke-80 di Kota Sabang. Selengkapnya disampaikan rekan Razi Arda. Dalam rangka menyambut Hari Ulang Tahun Bayangkara ke-80, Polres Sabang menggelar kegiatan olahraga bersama yang melibatkan unsur TNI Polri, pemerintah daerah, serta masyarakat. Kegiatan ini dipusatkan di Mapolsek Sukakarya dan kawasan Waduk Payasnara Kota Sabang tersebut berlangsung meriah melalui senam bersama dan jalan santai yang diikuti berbagai kalangan. Kapolres Sabang AKBP Sukoco pada RRI menyampaikan apresiasi kepada seluruh masyarakat Sabang yang selama ini terus memberikan dukungan dan doa kepada institusi Polri. Menurutnya dukungan tersebut menjadi motivasi bagi jajaran kepolisian untuk terus meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Kita di HUT yang ke-80 ini sangat-sangat terima kasih sekali kepada seluruh masyarakat Sabang terkait dengan doanya, supportnya. Doakan kami polisi ini bisa lebih keras lagi untuk presisi, ya kan, presisi, responsibel, ya. Doakan kami lah, pokoknya Polri untuk masyarakat. Selain sebagai bagian dari peringatan HUT Bayangkara, kegiatan olahraga bersama juga menjadi sarana mempererat hubungan antara Polri dan masyarakat. Kapolres menyebutkan kegiatan tersebut merupakan upaya membangun kolaborasi sekaligus memperkenalkan potensi wisata yang dimiliki Kota Sabang. Menurutnya, Sabang memiliki udara yang masih bersih dan alam yang asri sehingga cocok dijadikan sebagai destinasi olahraga maupun wisata. Sementara itu, Sekretaris Daerah Kota Sabang Andri Norman mengatakan kegiatan senam dan jalan santai bersama anggota Polres Sabang, TNI, serta masyarakat sekitar Polsek Sukakarya memberikan manfaat positif bagi kesehatan sekaligus memperkuat kebersamaan dalam menyambut Hari Bayangkara ke-80. Kita laksanakan senam tadi, kemudian kita jalan menikmati alam yang luar biasa ternyata, ya. Mungkin teman-teman semua yang belum pernah ke wilayah ini sangat recommended ya untuk menjadi spot tambahan untuk kunjungan wisata di Kota Sabang, yaitu di Waduk Payasnara. Ada trek joggingnya, kita bisa juga mungkin mancing bersama keluarga di sini. Di sisi lain, Kepala Dokes Polres Sabang Niswati mengatakan tim kesehatan Polres Sabang turut memberikan pelayanan pemeriksaan kesehatan bagi anggota Polri, keluarga Polri, dan masyarakat yang mengikuti kegiatan. Dalam olahraga bersama ini kami tim kesehatan dari Polres Sabang sangat mendukung untuk melayani Polri, keluarga Polri, masyarakat. Kami dalam program dalam rangka HUT Bayangkara ini sangat mendukung program pemerintah untuk melayani masyarakat. Ia menegaskan layanan tersebut merupakan bentuk dukungan Polres Sabang khususnya Dokes terhadap program pemerintah di bidang kesehatan serta komitmen menghadirkan pelayanan kesehatan yang mudah diakses masyarakat. Dari Sabang, Razi Arda melaporkan. Saudara, dengan berakhirnya laporan tadi, berakhir sudah Lintas 17 sore ini. Berita utama dari RRI sewilayah batas Selasar Korwil 17 Banda Aceh. Atas perhatian Anda kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali di udara, tetap di udara. Demikian Lintas 17 sore ini. Produksi Korwil 17 Banda Aceh.
Aceh.